Baik ya, pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang pengenalan sekolah minggu. Kenapa dikatakan pengenalan sekolah minggu? Karena memang hari ini adalah dasar-dasar ya, bagaimana kita mengetahui tentang pelayanan sekolah minggu sampai hal-hal administrasi yang perlu kita jalankan untuk supaya pelayanan sekolah minggu bisa berjalan dengan lancar dan dengan baik. Jadi kalau kami katakan ini, kalau bisa dikatakan ini baru step 1 ya. Diharapkan nanti akan ada modul lainnya ya untuk kelas-kelas sekolah minggu atau untuk pembelajaran sekolah minggu lainnya. Ya, pengenalan sekolah minggu ini ada dibagi menjadi 5 bagian ya. Jadi harap nanti juga diperhatikan ini. Cuman kami ambilkan sedikit dari modul yang sudah kami buat, nanti secara lengkap semua kakak-kakak semua, Bapak Ibu Saudara sekalian bisa melihatnya di dalam modul yang nanti akan dibagikan ya, untuk melengkapi diskusi kita pada pagi hari ini. Yang pertama ada tentang pengenalan sekolah minggu, lalu yang kedua kita akan belajar tentang mengenal guru sekolah minggu, yang ketiga kita akan fokus kepada mengenal anak-anak sekolah minggu, lalu kita akan melihat apa maksudnya bahan pengajaran sekolah minggu, dan yang terakhir adalah administrasi sekolah minggu. Ya, yang pertama untuk pengenalan sekolah minggu, sama-sama kita akan belajar juga ada 5 hal di sini ya. Kita akan lihat apa itu pengertian dari pelayanan sekolah minggu. Mungkin selama ini kita ikut sekolah minggu aja, tapi kita tidak pernah tahu banyak ya tentang pengertiannya apa, panggilannya gimana gitu ya. Lalu juga pelayanan anak dalam Alkitab, apa yang Alkitab katakan tentang sekolah minggu, lalu sejarah dan perkembangan pelayanan sekolah minggu, lalu pelayanan sekolah minggu pada era digital, ya, lalu fondasi pelayanan sekolah minggu. Ya, yang pertama. Nah, mungkin banyak yang belum tahu ya, saya sendiri jadi guru sekolah minggu ya taunya sekolah minggu itu adalah ya karena diadakan hari Minggu makanya dinamakan sekolah minggu. Padahal sebenarnya istilah sekolah minggu ini sendiri itu sudah dicetuskan pertama kali itu di Inggris untuk menyebut satu program pendidikan rohani bagi anak-anak buruh yang saat itu bekerja, anak-anak masih kerja ya, tetapi mereka diajak ya untuk mengikuti kegiatan pada hari Minggu. Jadi pertama kali disebut istilah sekolah minggu itu saat itu ya. Nah, tapi sampai sekarang istilah sekolah minggu itu jadi istilah umum yang banyak digunakan oleh gereja Kristen bahkan di seluruh dunia. Nah, definisinya sendiri dari sekolah minggu ini sendiri saat ini yang saat ini kita sudah sepakati bersama-sama, ini adalah pelayanan gereja yang menyediakan pendidikan agama Kristen, lalu juga memberikan pembinaan rohani khususnya untuk anak-anak. Dan secara umum di Indonesia, ini ya konteksnya sekolah minggu itu biasanya diadakan pada hari Minggu. Bisa sebelum ibadah ya, sebelum ibadah umum atau sesudah kebaktian umum ya. Berbeda-beda untuk setiap gereja. Nah, lalu apa kaitannya nih pelayanan sekolah minggu dan gereja? Ya, yang kita tahu adalah saat ini sekolah minggu adalah bagian yang terintegrasi ya dengan gereja. Sangat jarang kita lihat di gereja itu nggak ada sekolah minggunya. Lalu kita juga tahu ya gereja, saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian, kakak-kakak semua melihat bahwa gereja mengadakan sekolah minggu karena gereja mengetahui pentingnya peran anak-anak, yaitu sebagai fondasi masa depan gereja. Ya. Lalu dari survei kita juga lihat ya, sudah ada survei diadakan bahwa sebagian besar, ya bukan hanya separuh ya, sebagian besar dari aktivis gereja, mungkin yang jadi gembala saat ini, mungkin yang jadi majelis-majelis ya, yang jadi guru sekolah minggu ya, aktivis di gereja, sebagian besar adalah mereka yang dididik dalam sekolah minggu, dan kita tidak bisa mengabaikan hal tersebut. Jadi memang sekolah minggu dan gereja sangat-sangat tidak bisa dipisahkan gitu. Nah, kalau dalam Alkitab sendiri ya, segala sesuatu yang kita lakukan kan kita harus melihat kepada firman Tuhan. Dalam firman Tuhan, pendidikan anak untuk mereka bisa mengenal Tuhan, mengenal Allahnya itu sudah sangat diterapkan bahkan sejak zaman Perjanjian Lama. Kita sebagai guru-guru sekolah minggu atau pelayan anak, pendidik anak itu sangat akrab sekali dengan Ulangan 6 ayat 4-7 gitu ya. Di dalam Perjanjian Lama itu umat Israel, orang Israel itu dituntut, diminta, diperintahkan untuk melakukan pembinaan rohani anaknya sepenuhnya dilakukan di dalam keluarga. Gitu ya, sepenuhnya dilakukan dalam keluarga. Kalau sekarang kan, wah sekolah minggu deh jadi pusatnya, gitu ya. Tidak ya, sebelum anak berusia 5 tahun, sepenuhnya itu dilakukan dalam keluarga. Mau mereka bangun, tidur, duduk, makan, berdiri, semua harus membicarakan dan dikaitkan dengan Allah, satu-satunya Allah. Ya, lalu sebelum 5 tahun, ya orang tua sendiri yang mendidik anaknya untuk mengenal Allah Yahweh ini di Israel ya. Ketika masa pembuangan ke Babel, Tuhan menggerakkan Ezra yang saat itu ya mengadakan satu kebangunan rohani yang sangat besar bagi bangsa Israel
untuk mereka kembali kepada Taurat Tuhan, untuk kembali mencintai firman Tuhan. Dan salah satu cara untuk mereka bisa terus memelihara, bagaimana mereka bisa terus dekat dengan Taurat Tuhan di pembuangan, mereka juga sudah mendirikan sinagog ya. Lalu setiap orang tua wajib mengirimkan anak mereka yang sudah berusia 5 tahun ke atas untuk pergi ke sinagog. Supaya apa? Mereka dididik mahir dalam kitab Taurat. Dan setiap kelompok belajar anak itu maksimal 25 orang. Jadi sudah dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil gitu ya. Nah, bagaimana dengan perjanjian baru? Ya, dalam perjanjian baru dikatakan bahwa ketika orang Yahudi kembali dari pembuangan, mereka meneruskan tradisi membuka sinagogi itu ya. Mereka membuka kembali sinagog itu ya. Lalu di sana ya, anak-anak dididik terus-menerus ya sampai masih melanjutkan tradisi dari perjanjian lama. Kita juga belajar dari Yesus. Yesus sendiri kan juga bahkan umur 12 tahun sudah bisa bertanya jawab dengan ahli Taurat ya saat itu ya ketika umur 12 tahun. Dan kenapa Yesus bisa seperti itu ya? Jangan bilang karena dia kan Tuhan, dia kan Allah gitu ya. Dia juga menerima pendidikan yang sama yang diterapkan, yang diperintahkan oleh Allah Bapa, yaitu juga harus menerima pengajaran Taurat di sinagog ya. Sehingga umur 12 tahun dengan hikmat yang luar biasa dari Tuhan, dia bisa tampil cemerlang di hadapan para ahli Taurat. Dan ini terus berlanjut sampai masa para rasul dan gereja mula-mula. Kita bisa melihat contoh dari Timotius ya, dikatakan bahwa dia dididik oleh Eunike dan Lois ya. Si Paulus selalu berkata kepada Timotius untuk terus tinggal dalam pengajaran yang diajarkan oleh neneknya dan juga ibunya. Lalu setelah berkembang ya, ternyata tempat mendidik anak tidak lagi harus di sinagog ya, karena sudah ada jemaat mula-mula. Dimanapun jemaat berkumpul, disitulah dikatakan ada gereja, dan anak-anak sekarang bisa dididik di dalam gereja pada era gereja mula-mula. Dan perkembangannya mulai dari perjanjian baru pada abad pertengahan, sayang sekali gereja tidak lagi memelihara tradisi mendidik anak ya secara rohani dengan ketat. Ya, banyak terjadi penyelewengan sehingga anak-anak ya pada abad pertengahan itu kehilangan kesempatan untuk mereka mengenal Allah mereka. Tapi bersyukur karena pada masa reformasi, perkembangannya pada masa reformasi, ini menjadi satu gerakan yang sangat besar untuk mengembalikan gereja, mengembalikan umat percaya termasuk anak-anak untuk kembali kepada firman Tuhan. Dengan dibukanya kembali kelas-kelas katekismus, belajar tentang dasar-dasar iman Kristen. Semua anak-anak bahkan di situ dikatekisasi ya, supaya mereka bisa kembali kepada firman Tuhan. Dan saat itu ketat sekali juga ya, yang bisa mendidik orang-orang untuk mengikuti katekisasi itu adalah hanya para pekerja gereja yang diizinkan untuk terlibat dalam pembinaan. Jadi dikembalikan lagi, walaupun zamannya berubah, terjadi jatuh bangun, tetapi Tuhan tetap ingin ya dikembalikan lagi supaya anak-anak bisa dididik di dalam gereja kembali kepada firman Tuhan. Dan bersyukur guru-guru sekolah minggu yang hadir pada pagi hari ini semuanya juga dipakai Tuhan untuk membawa kembali anak-anak mengenal kebenaran firman Tuhan dan bertemu dengan mengenal Sang Penciptanya, Juru Selamatnya. Nah, mungkin di sini banyak yang belum tahu sejarah pelayanan sekolah minggu, tapi saya harap sudah banyak yang tahu ya. Jadi sejarah pelayanan sekolah minggu ini terjadi sebenarnya dalam satu keadaan yang kurang baik ya. Waktu itu terjadi di Inggris. Pada abad 18 terjadi krisis ekonomi di Inggris, dan itu juga sekaligus terjadi revolusi industri di sana. Anak-anak ya, mereka yang dalam krisis ekonomi tidak mampu, bahkan untuk makan pun mereka sangat sulit ya orang tuanya, mereka pun terpaksa berhenti bersekolah dan mereka memilih bekerja sebagai buruh karena revolusi industri di Inggris juga membuka banyak sekali itu ya industri-industri, sehingga membutuhkan banyak sekali pekerja termasuk anak-anak, mereka boleh bekerja di dalam pabrik-pabrik tersebut. Ada seorang wartawan ya, seorang wartawan ini namanya Robert Reikes ya, ini Pak Robert ini ya. Dia meliput tentang anak-anak yang bekerja tersebut. Dan melihat keadaan anak-anak saat itu, hatinya sangat tergerak oleh belas kasihan. Kenapa? Anak-anak ini ya, mereka bekerja Senin sampai Sabtu. Ya, mereka ada yang harus pergi dari desanya untuk datang ke kota. Tidak punya tempat yang tetap untuk mereka tinggal. Gitu ya. Banyak yang menggelandang tapi mereka tetap bekerja. Lalu setelah itu hari Minggu, mereka ngapain? Hari Minggu karena pabriknya tutup, mereka menghabiskan uangnya untuk bersenang-senang dan hidup sembarangan. Termasuk apa? Mereka minum minuman keras, melakukan perbuatan-perbuatan yang pada usia mereka, pada umur mereka seharusnya itu mereka tidak mengenal hal-hal seperti itu. Sehingga Robert tergerak ya untuk membawa anak-anak ini
bisa mengenal hidup yang lebih baik ya, dan terutama bisa mengenal firman Tuhan. Lalu ya, dia satu persatu mengajak anak-anak itu untuk berkumpul. Yuk kita kumpul ya hari Minggu ya. Kan nggak ngapa-ngapain nih ya, mau nggak? Satu persatu dibawa. Dan dia punya teman yang bernama Ibu Meredith ya, menyediakan dapurnya untuk membawa anak-anak itu datang ke dapurnya. Di sana mereka tidak hanya diberikan makanan, ya, tetapi mereka diajarkan sopan santun, diajarkan bagaimana hidup bersih, ya. Anak-anak itu dari pabrik itu mereka jarang mandi ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kakak-kakak semua. Mereka tuh bau ya. Karena apa? Mereka tuh apa? Ya namanya menggelandang ya. Untuk mandi pun bahkan untuk membersihkan diri pun mungkin tidak ada dana. Yang penting mereka bisa makan, mereka bisa melakukan kesenangan-kesenangan yang mereka sukai gitu ya. Selain itu mereka juga di sana diajari membaca, diajari menulis ya. Ini bukan proses yang tidak mudah, tetapi dia lakukan bersama Pak Robert dan juga Ibu Meredith itu melakukannya secara tekun ya. Dan mereka melihat satu kesempatan besar. Kami bisa mengajarkan Alkitab ini kepada anak-anak yang datang di sini. Ya, mereka lakukan itu dengan penuh kasih ya. Setelah makan, belajar membaca menulis, duduk mendengarkan kisah-kisah dari Alkitab. Dan Tuhan menolong pelayanan ini berkembang saat itu di Inggris. Karena apa? Robert juga mengabarkan, mewartakan, mempublikasikan tentang kegiatan mereka. Dan akhirnya semakin banyak yang menolong, semakin banyak sukarelawan juga yang datang untuk mengajarkan anak-anak ini. Dan ada dukungan pula dari John Wesley, ini yang kita tahu pendiri ya, salah pendiri gereja Metodis juga. Ya. Gerakan sekolah minggu yang akhirnya dimulai di Inggris akhirnya menjalar ke berbagai tempat ya di negara-negara Eropa lainnya dan ke Amerika. Dan dari para misionaris yang pergi melayani ke negara-negara Asia termasuk di Indonesia ini ya, akhirnya pelayanan anak melalui sekolah minggu juga hadir di Indonesia. Puji Tuhan. Ini ya. Oke. Ya, itu perkembangan yang terjadi dan sampai hari ini terus berjalan dengan pertolongan Tuhan dan kita lihat ya. Tidak hanya 1-2 anak sekolah minggu, Pak Robert ini sendiri bahkan bisa mengumpulkan sampai 250.000 anak ya, yang bisa berkumpul saat itu membentuk satu persekutuan-persekutuan sekolah minggu di Inggris saat itu. Sekarang kita masuk pada era digital. Ya, bagaimana keadaan pelayanan sekolah minggu pada era digital saat ini? Yang kita tahu pelayanan sekolah minggu saat ini telah berubah secara signifikan, terutama pada COVID-19. Ini memaksa banget gereja cari cara baru untuk melayani anak sekolah minggu, melayani remaja yang mereka adalah suku digital. Saya sendiri di gereja waktu itu ya, gereja saya sekolah minggunya itu benar-benar onsite. Kalau menggunakan bahan-bahan digital itu ya kita bawa alat-alat digital ke kelas sekolah minggu gitu ya. Tetapi kalau secara online kami nggak pernah. Tetapi akhirnya ya, karena pada masa COVID-19 itu kami jadi punya konten-konten digital. Kami jadi punya YouTube sekolah minggu, kami punya YouTube gereja ya untuk memasukkan konten-konten digital di sana dan anak-anak justru bisa lebih dekat karena apa? Ketika mereka masuk ke YouTube mereka lihat gereja mereka ada di sana, itu ya. Mereka lihat, wah ini kakak-kakak sekolah minggu saya juga ada di dunia saya, ada di suku saya, begitu ya. Tetapi jangan lupa Bapak Ibu Saudara sekalian ya, kakak-kakak semua, ada tantangan. Ya, teknologi mungkin memang menolong kita untuk bisa mengajar, bisa masuk kepada anak-anak, tetapi jangan lupa, teknologi bisa mengubah pola membesarkan dan mendidik anak. Kita harus belajar banyak cara baru untuk kita mendidik mereka. Dulu waktu saya masih sekolah minggu, saya ramai sedikit, cuma dilirik sama guru ya, cuma dilirik gini aja, kita udah takut, kita udah diem. Kalau sekarang lirikan guru-guru itu seakan-akan tidak ada artinya, malah disangka main mata kali ya. Ya, ada pendekatan-pendekatan khusus ya untuk mengubah, untuk membesarkan dan mendidik anak-anak pada era digital. Kita harus bisa belajar lebih dinamis dan kreatif karena apa? Teknologi itu adalah juga dinamis. Teknologi itu juga mendorong kreativitas. Jadi kita tidak bisa malas, harus belajar. Dan ada tantangan lain yaitu distraksi dunia sekuler. Itu lebih menarik ya. Kebanyakan itu lebih menarik secara digital ya dibandingkan hal-hal yang kita berikan di sekolah minggu. Jadi kita harus memacu diri ya. Apa sih yang di dunia sekuler itu mereka tertarik sekali ya sehingga mereka meninggalkan atau tidak suka dengan sekolah minggu? Ya kita lihat, kita pelajari dan minta pertolongan Tuhan supaya kita juga bisa menolong mereka ya. Bisa dekat, bisa relevan dengan gereja, bisa relevan dengan sekolah minggu ya. Tanpa terdistraksi dengan hal-hal di dunia sana, di dunia luar yang bisa justru membawa mereka jauh dari firman Tuhan. Nah,
Fondasi untuk ketika kita melakukan pelayanan sekolah minggu, ya kita harus tahu betul fondasinya. Jangan kita hanya, aku jadi guru sekolah minggu karena apa? Oh, karena aku diajak. Karena sekolah minggu nggak ada orangnya, gitu ya. Nggak ada yang mau ngajar di sana, gitu ya. Atau kok kayaknya keren nih, kayaknya kan aku cinta anak-anak. Kadang-kadang itu alasan-alasan seperti itu yang membuat kita pertama kali menjadi guru sekolah minggu. No problem, alasan apapun. Tapi ketika kita sudah memutuskan untuk menjadi guru sekolah minggu, ketahuilah ada visi, ada misi, dan ada tujuan yang harus kita menjadi dasar dari pelayanan kita. Yang pertama, visi dari pelayanan sekolah minggu adalah kerinduan Allah untuk bersekutu dengan manusia, termasuk anak-anak. Anak-anak sejak dalam kandungan, sejak mereka ada di dalam kandungan, mereka itu sudah pasti hidupnya apa? Sudah pasti hidupnya kebinasaan. Ya. Sehingga mereka harus kita bawa kepada Tuhan, bertemu dengan juru selamatnya, sehingga mereka bisa diselamatkan. Dan itu adalah kerinduan Allah, ya, untuk membawa anak-anak ini juga bisa bersekutu dengan Dia. Yang kedua, misi dari pelayanan sekolah minggu adalah bawa anak-anak datang kepada Tuhan Yesus dengan cara apapun, ya. Bawa mereka kepada Tuhan. Jangan kita menghalang-halangi mereka. Bentuk penghalangan itu bukan hanya kayak di Alkitab dilarang. Banyak sekali bentuk halangan yang secara kita nggak sadar kita sedang menghalangi anak-anak datang kepada Tuhan. Sehingga misi sekolah minggu harus jelas, membebaskan anak-anak datang kepada Tuhan Yesus sehingga anak-anak dapat menerima Dia menjadi juru selamat pribadi. Ini tugas, ya, yang sebenarnya sangat-sangat banyak pergumulan, butuh pergumulan dari para guru sekolah minggu. Lalu yang ketiga, tujuannya ngapain sih kita ngajar sekolah minggu? Ya, untuk menghabiskan waktu, supaya kita jadi aktivis di gereja, supaya kita nggak usah ikut ibadah minggu, gitu ya. Kita di sekolah minggu aja, gitu. No, tujuannya adalah apa? Kita harus punya hati Tuhan, hati misi, menjangkau domba-domba kecil yang pada era digital ini kita katakan mereka adalah suku digital. Untuk apa? Untuk mereka kita bawa kepada Kristus. Yang kedua, ya, tujuannya adalah kita harus juga membina pertumbuhan rohani anak, membimbing mereka, menjadi gembala mereka, membimbing mereka, memelihara mereka, memastikan kehidupan rohani mereka itu juga tercukupi, ya, terpelihara, mereka bertumbuh secara rohani, mengajak mereka mempelajari firman Tuhan. Kalau pada era digital ini untuk melakukan studi Alkitab secara digital. Lalu yang ketiga adalah membangun kebersamaan di dalam gereja. Menolong mereka belajar artinya persekutuan sebagai tubuh Kristus, ya. Jadi kami harap, ya, ketika kita memutuskan menjadi seorang guru sekolah minggu, kita tahu betul alasannya, kita tahu betul dasarnya, kita tahu betul apa yang firman Tuhan katakan tentang itu, sehingga kita bisa melakukan pelayanan sekolah minggu, menjadi guru-guru sekolah minggu yang betul-betul dipakai Tuhan dengan luar biasa. Lalu siapa sih guru sekolah minggu itu sebenarnya? Nah, kita akan belajar dalam pelajaran kedua ini, ya, mengenal guru sekolah minggu. Dalam pelajaran kedua ada 4 hal yang kita akan pelajari. Siapa sih itu guru sekolah minggu? Apa saja syaratnya? Apa kewajiban dan tanggung jawab guru sekolah minggu? Dan meneladani sang guru agung. Ini adalah dasar Alkitab, ya, di mana yang akan menolong kita untuk melihat, memastikan, ya, kita tuh memastikan mantap menjadi seorang guru. Di Yakobus 3 ayat 1 di situ dikatakan, "Hei, jangan banyak di antara kamu yang jadi guru, ya, karena kamu tahu bahwa yang mengajar akan dihakimi dengan ukuran yang lebih berat." Jadi kalau sudah memutuskan jadi guru, pastikan ini, ya, jangan dikit-dikit nanti batu kilangan yang dikalungkan di leher kita, gitu ya. Ya, jadi pastikan, ya, menjadi guru kita akan dihakimi dengan ukuran yang lebih berat, gitu ya. Kita harus punya integritas. Yang kedua, ya, di 2 Timotius 2 ayat 24 sampai 25, di situ dikatakan, di situ ada prinsip-prinsip seorang pelayan Tuhan, termasuk seorang guru sekolah minggu. Tidak suka bertengkar, harus ramah dengan semua orang, terampil mengajar, sabar, dan dengan lembut mengoreksi lawannya. Ya, jangan kita malah suka jadi biang keladi dari segala kerusuhan yang ada di gereja, gitu ya. Memastikan kita punya hati yang tulus, hati yang lurus untuk kita bisa melayani Tuhan sebagai guru sekolah minggu. Lalu di 1 Timotius 3 ayat 10 dikatakan, seorang pelayan Tuhan harus terlebih dahulu diuji. Dan jika terbukti tidak bercela, baru mereka dapat melayani sebagai diaken. Diaken di sini baru mereka dapat melayani sebagai seorang guru sekolah minggu. Ujilah diri kita terlebih dahulu, motivasi kita, gitu ya. Apa yang membuat saya ingin menjadi seorang guru sekolah minggu?
Lalu yang ketiga, yang keempat adalah di Titus 1 ayat 7, gitu ya. Di situ ada syarat-syaratnya: tidak bercela, tidak sombong, nggak cepat marah, bukan pemabuk, nggak suka berkelahi, dan tidak serakah. Ini semua adalah kualifikasi seorang guru sekolah minggu, pelayan Tuhan secara umum, dan juga bagi seorang guru sekolah minggu berdasarkan firman Tuhan. Apakah berat? Nah, ketika kita sudah memastikan panggilan kita di hadapan Tuhan dan kita melihat apa yang dikatakan firman Tuhan, kita akan menjalaninya dengan penuh sukacita karena kita tahu apa? Tuhan akan menolong kita. Nah, pada era digital ini, bagaimana? Ya, panggilan guru sekolah minggu pada era digital. Sebenarnya panggilan guru sekolah minggu pada era apapun sama. Apa? Di atas bahu guru sekolah minggu tergantung masa depan generasi penerus gereja, generasi pemimpin, ya, pemimpin masa depan gereja. Dan saat ini itu mereka adalah generasi digital. Sehingga apa? Ya, guru sekolah minggu harus mau memperlengkapi dirinya. Baik itu secara rohani itu sudah harus, ya, dan juga kita dipanggil untuk relevan dengan generasi digital. Jangan kita memaksakan diri, udahlah saya mau ikut cara lama aja. Ya, anak-anak biar ikutin cara saya. Harus menjadi relevan dengan mereka. Kristus, dia datang, dia dari surga, datang ke dunia menjadi sama dengan manusia untuk membawa manusia mengenal, bertemu, punya relasi dengan Allah. Kita sebagai guru sekolah minggu turunlah, ya, menjadi relevan dengan generasi digital. Belajar cara-cara mereka, ya, supaya kita bisa membawa mereka mengenal Kristus. Guru sekolah minggu harus cerdas Alkitab, cerdas digital, ya, untuk menuntun anak-anak kepada kebenaran firman Tuhan dan jangan menyerah. Ini banyak guru sekolah minggu, aduh susah, saya gaptek, aduh saya di pedalaman, nggak ada teknologi dan sebagainya. Jangan menyerah, perlengkapi diri kita secara digital. Ingatlah, Roh Kudus menolong kita. Ya, apa sih syarat-syarat menjadi guru sekolah minggu? Wah, ini banyak syaratnya nih. Ya, ada 8 di sini. Guru sekolah minggu harus punya hati yang baru. Hati yang baru di sini maksudnya apa? Sudah lahir baru. Saya selalu katakan kepada guru-guru sekolah minggu saya ketika training, kamu jadi guru sekolah minggu, pastikan kamu sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atau belum. Secara pribadi, kalau kamu belum pernah menyatakan diri secara pribadi mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, bagaimana kamu bisa membawa anak-anak untuk menyatakan imannya kepada Tuhan? Lalu yang kedua, seorang guru sekolah minggu harus punya hati yang lapar, selalu lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Menjadi satu kerinduannya, ya, untuk selalu menerus dikenyangkan dan dipuaskan dengan firman Tuhan. Karena apa? Itulah juga kita inginkan ada di dalam diri setiap anak-anak kita. Ya, guru sekolah minggu harus punya hati yang taat. Taat sebagai hamba Tuhan, punya kerendahan hati, ya, untuk melakukan kehendak Tuhan. Itu harus memangkas banyak hal, ya, kesombongan kita, keegoisan kita, ya, untuk kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Yang keempat, punya hati yang disiplin. Kadang kita merasa bosan mengajar. Kadang banyak masalah yang membuat kita, aduh loyo, nggak mau ngajar sekolah minggu. Mungkin masalah-masalah sini sana gitu. Tapi pastikan ketika engkau berkomitmen untuk menjadi seorang guru sekolah minggu, mengatakan, iya Tuhan, saya mau jadi seorang guru sekolah minggu. Jangan goyah, jangan hanyut dalam rutinitas, konsisten, terus pelihara api itu, ya, api semangat pelayanan itu, dan terus maju. Karena apa? Tuhan sudah berjanji, Dia menyertai kita. Milikilah hati yang mengasihi. Kasih Tuhan yang ada di dalam hati kita yang akan memampukan kita untuk mengasihi anak-anak sekolah minggu. Ya, ada bilang gini, aduh susah apa mengasihi anak sekolah minggu. Kenapa? Mereka susah dibilangin. Mereka maunya ini, mereka maunya itu, gitu ya. Belum lagi misalnya, aduh kok kayaknya ini ya, ada anak yang sakit, ada anak yang ingusan. Wah, ini orang tuanya mana? Diserahkan kepada guru sekolah minggu. Kasihilah mereka apa adanya, ya. Berikan dirimu untuk menolong mereka apapun keadaannya ketika mereka berada di sekolah minggu bersama dengan engkau. Miliki hati yang beriman, terus bersandar kepada kekuatan dari Tuhan, jangan bersandar kepada kekuatan kita sendiri. Ya, punya hati yang mau diajar, terus mau belajar pokok-pokok firman Tuhan, ya, rela dikritik, mau ditegur untuk kemajuan diri kita, dan milikilah hati yang suci. Jangan biarkan hidup kita dikotori oleh kebiasaan-kebiasaan dan perbuatan-perbuatan yang mempermalukan Tuhan, sekecil apapun. Dan ini adalah kewajiban yang dituntut dari seorang guru sekolah minggu. Pertama, kewajiban pertama yaitu mengajar,
ya, mengajar untuk membawa anak-anak memiliki perubahan hidup. Yang kedua, mengembalakan, punya hati yang berkorban untuk menyediakan makanan rohani bagi domba-dombanya. Yang ketiga, dia punya hati bapa, membagikan hati dan hidupnya sebagai seorang bapa yang mengasihi anak-anaknya, menjadi teladan, ya, menjadi teladan bagi anak-anak. Jadi kita harus memperhatikan diri kita sendiri. Patut ya kita jadi teladan yang baik bagi murid-murid kita. Lalu berikutnya menginjili. Para murid harus mendengar Injil supaya keselamatan sampai kepada jiwa mereka. Mendoakan murid-murid kita. Satu persatu sebut nama mereka. Sudah pernah belum? Setiap hari satu persatu sebut nama mereka. Muridnya 100. Sebisa mungkin 100 nama itu juga sudah pernah engkau sebutkan dan engkau bawa kepada Bapa. Jangan sampai ada satupun yang ketinggalan. Karena setiap mereka membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Yang ketujuh, raih kesempatan. Manfaatkan setiap kesempatan untuk memberikan pengaruh kekal bagi setiap murid. Mungkin cuma perkataan sederhana, mungkin cuma sentuhan ringan, cuma belayan kepala atau genggaman tangan yang kita berikan kepada mereka. Tetapi itu adalah kesempatan besar yang tidak pernah kita tahu untuk memberi pengaruh kekal bagi murid-murid kita. Ya. Yang berikutnya yang sangat penting adalah ketika kita menjalankan panggilan kita sebagai seorang guru sekolah minggu, teladanilah sang guru agung. Bu, kita boleh punya guru sekolah minggu idola. Kita boleh punya pendeta yang kita sukai, yang kita sukai cara mengajarnya, cara ngomongnya, berkarisma dan sebagainya. Tapi jangan lupa, hanya satu yang harus kita teladani, sang guru agung kita. Pertama, Yesus punya panggilan yang jelas. Dia tahu panggilannya, ya. Dia tahu tugasnya dari Bapa. Dia mau datang ke dunia ini untuk mengajar, membimbing, dan menuntun ya manusia untuk mengenal Allah. Sama halnya dengan guru sekolah minggu. Yang kedua, Yesus menjalankan disiplin rohani. Dia punya hubungan yang intim, memelihara hubungannya dengan Bapa di surga. Dan itu adalah kekuatan rohaninya untuk bertahan dalam kesulitan. Ini juga yang harus terus diperhatikan oleh para guru sekolah minggu. Kenapa banyak guru sekolah minggu yang lemah akhirnya mundur? Mungkin hubungannya yang dekat dengan Tuhan masih kurang terpelihara. Yang ketiga, Yesus menyambut anak-anak. Punya kasih yang besar. Milikilah kasih yang besar untuk dapat mengasihi anak-anak. Tanpa pamrih. Tanpa pamrih. Jangan lihat orang tuanya. Jangan lihat latar belakangnya. Lihatlah mereka membutuhkan Kristus. Lalu yang berikutnya, Yesus itu juga kreatif. Tuhan Yesus itu menggunakan beragam metode yang relevan dengan zamannya. Ya, jadi guru sekolah minggu juga harus terus belajar agar skillnya mengajar anak digital saat ini gitu ya bisa relevan dengan metode-metode pada era digital ini. Sudah banyak banget ya seminar-seminar, training, bahan-bahan di internet yang bisa menolong kita untuk bisa relevan dengan era digital ini ketika mengajar anak-anak. Berikutnya, Yesus mengajar dengan penuh kuasa. Bagaimana dia bisa mengajar dengan penuh kuasa? Bagaimana guru sekolah minggu juga bisa mengajar dengan penuh kuasa? Bergantunglah kepada karya Roh Kudus. Supaya apa? Apapun yang kita katakan, apapun yang kita sampaikan, Roh Kudus bekerja di dalamnya, menolong anak-anak bisa memahami dan membawa perubahan hidup bagi setiap anak yang kita layani. Bicara tentang anak-anak sekolah minggu. Mari sekarang kita kenal anak-anak sekolah minggu, anak-anak yang kita layani. Ya, ada 4 bagian di dalam modul ini ya. Siapakah anak-anak itu? Mengapa anak-anak? Apa saja kebutuhan anak-anak dan pembagian usia anak? Siapa sih anak-anak itu ya? Yang pertama, ini penting harus kita selalu ingat. Anak itu adalah karunia Tuhan. Di dalam Mazmur 127 ayat 3 dikatakan anak-anak adalah milik pusaka Tuhan. Jadi ketika ada anak yang Tuhan berikan untuk kita layani, baik kita sebagai orang tua, baik kita sebagai guru, baik kita sebagai pelayan anak dimanapun, setiap anak yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah berkat Tuhan yang diberikan kepada orang tua maupun kepada para guru. Itu milik pusaka Tuhan. Jadi jangan sembarangan memperlakukan anak-anakmu, memperlakukan murid-muridmu. Yang kedua, anak adalah berharga di mata Tuhan. Kita sudah belajar dari Markus 10. Yesus menegur murid-muridnya. Karena apa? Mereka melarang, menghalang-halangi anak-anak itu datang kepada Tuhan. Betapa berharganya anak-anak ini di mata Tuhan. Lebih berharga daripada protokoler murid-muridnya. Yesus menyambut mereka. Anak adalah manusia yang berdosa. Saya selalu berkata kepada murid-murid sekolah minggu saya, anak-anakku, ya, ketika kamu ada di dalam kandungan ibumu, saat itulah
jalanmu itu sudah pasti, anak-anakku. Sudah pasti kamu menuju kepada kebinasaan. Sudah pasti kamu menuju kepada neraka. Kamu harus menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu untuk kamu bisa berada di dalam jalan kebenaran, di dalam jalan keselamatan. Ingatlah, anak-anak sekolah minggu yang kita layani, manusia yang berdosa dari lahir, ya, dari garis keturunan Adam dan Hawa. Mungkin kok lucu, gitu ya. Tapi jangan lupa, mereka berada di dalam kebinasaan. Kalau kita tidak melayani mereka dengan sungguh-sungguh, ya, itulah sebabnya anak adalah manusia yang juga memperoleh keselamatan. Mengapa kita melayani anak-anak? Kenapa harus melayani anak-anak? Karena apa? Masa anak-anak itu sering juga disebut sebagai periode emas dalam kehidupan itu atau golden age. Pada masa anak-anak perkembangan otak fisik terjadi secara maksimal, perkembangan kepribadiannya juga. Sehingga masa anak-anak ini adalah masa yang sangat baik untuk kita memberikan pengajaran Alkitab sebelum direbut oleh dunia yang lebih agresif dalam mengajarkan nilai-nilai yang salah. Jangan kalah agresif dengan dunia. Lakukan apapun untuk membawa anak-anak datang kepada Kristus. Pemerintah saja menangkap ya pentingnya periode emas. Di situ pemerintah mengatakan harus memenuhi kebutuhan gizi yang optimal dalam 1000 hari. Supaya terjadi pertumbuhan otak yang maksimal. Dalam 1000 hari masa kehidupan mereka. Itu periode emas yang dikatakan oleh pemerintah kita. Gizi firman Tuhan. Berikan itu juga secara optimal ya kepada anak-anak kita sesuai dengan perkembangannya. Mengapa kita melayani anak-anak? Karena masa kanak-kanak itu adalah masa yang istimewa. Ini masa yang paling banyak diingat. Coba kita ingat-ingat ya. Saya itu masih ingat ketika saya di SD kelas 1. Masih ingat. Ketika di TK pun saya masih ingat. Saya masih ingat waktu itu guru kepala sekolah saya itu datang karena TK kecil ya. Kepala sekolah saya datang namanya Bu Naomi, saya bahkan masih ingat ya. Datang di samping saya dan bilang, "Davidia," karena nama saya Davidia ya. "Davidia, kamu jangan suka cubit-cubit temanmu ya." Karena saya suka cubit teman saya. Itu saya masih ingat sampai sekarang. Padahal itu masa TK. Nah, beberapa hal yang coba saya ingat ketika saya kuliah, itu tuh lebih sedikit membekas dibandingkan ketika masa kanak-kanak, bahkan kelas 1 SD, bahkan TK saya masih ingat gitu ya. Ini memang masa yang paling banyak diingat. Jadi ini membekas paling lama dibanding masa umur lainnya. Jadi ajarkan hal-hal yang mereka harus ingat dengan baik ya. Nilai-nilai kekal harus ditanamkan. Itu yang akan mereka ingat seumur hidup mereka. Masa kanak-kanak ini adalah masa yang paling banyak belajar. Dunia anak penuh pengetahuan, pengalaman baru untuk dipelajari, gitu ya. Sehingga biarkan anak-anak terpapar dengan firman Tuhan sebanyak mungkin. Dengan cara apapun. Ya, lewat digital, lewat pengajaran di sekolah minggu, lewat kunjungan guru-guru sekolah minggu, pastikan kita bisa kerjasama dengan orang tua di rumah. Ya, supaya memastikan anak-anak ini menerima firman Tuhan sedari dini. Dan masa kanak-kanak ini adalah masa pembentukan yang paling mudah. Mereka masih polos, hatinya jujur, belum banyak dicemari kebiasaan dosa. Saya nggak bilang mereka nggak berdosa ya. Mereka belum banyak dicemari kebiasaan atau perbuatan dosa, gitu ya. Kebiasaan-kebiasaan buruk masih belum terbentuk terlalu banyak. Jadi penting sekali menanamkan pengajaran firman Tuhan pada masa kanak-kanak supaya apa? Ketika masa dewasa hidupnya jauh lebih mudah dibentuk. Nah, tantangan melayani pada anak era digital. Kenapa kita sekarang juga harus lebih lagi semangat melayani anak-anak? Karena era digital ini loh. Era digital ini banyak sekali anak-anak yang kita lihat kurang kasih sayang. Karena apa? Kasih sayang orang tua itu tergantikan dengan gadget. Kasih sayang orang tua itu tergantikan dengan fasilitas-fasilitas kemudian hidup yang mereka terima saat ini. Bahkan banyak ya yang saat ini mereka anak-anak jadi korban kekerasan di lingkungannya atau secara digital. Anak terpapar dengan pengaruh internet yang menyajikan bank dunia yang nggak sesuai firman Tuhan. Harus kita rebut ya. Dan sayang sekali, di tengah semua keadaan darurat ini masih banyak gereja yang belum melihat betapa seriusnya pelayanan anak. Kan seringkali tuh gereja tuh hanya, saya yakin ya di gerejanya kakak-kakak semua yang hadir pada pagi hari ini enggak ya. Semua melihat penting sekali pelayanan anak. Kadang hanya melihat itu sebagai pelayanan sampingan, tempat penitipan anak ya, daripada ribut di gereja, ya sekolah minggu aja gitu ya.
Bahkan gereja kalau melihat anak itu lebih suka main dengan gadget daripada sekolah minggu, dibiarin aja. Toh mereka juga udah memang susah, mereka memang maunya HP. Lakukan sesuatu, lakukan sesuatu. Bukan berarti terus kita melarang mereka nggak pegang HP, ya enggak. Lakukan sesuatu supaya dengan gadgetnya, dengan teknologi, kita juga bisa relevan dengan mereka. Lalu yang ketiga, kita bisa melihat rencana Tuhan bagi anak-anak. Dari sejak perjanjian lama. Perintah untuk berkembang biak dan bertambah banyak itu adalah perintah Tuhan untuk memenuhi bumi. Tuhan pula yang membentuk manusia dalam kandungan. Ini berarti Tuhan yang merencanakan adanya lahirnya seorang anak di dunia ini. Ya. Lalu Tuhan juga berjanji akan memulihkan Israel dengan membentuk generasi-generasi baru. Generasi baru ini bukan diciptakan baru langsung gede gitu ya. Iya, tentu saja dari kandungan, dari kelahiran gitu ya, generasi baru. Ya. Lalu dikatakan di Sakaria 8:33, Yerusalem baru akan penuh dengan anak-anak yang bermain di jalan. Ini satu nubuatan yang sangat indah. Anak-anak menggambarkan betapa Tuhan itu sangat menyukai ya kehadiran anak-anak sebenarnya itu ya. Dan tapi jangan lupa, di tengah semua itu anak-anak mewarisi dosa asal. Anak-anak akan menghadapi tahta pengadilan Allah. Sehingga anak-anak butuh keselamatan dari Tuhan. Tetapi bersyukur, rencana baru bagi manusia termasuk anak-anak melalui kelahiran baru yang diberikan oleh Roh Kudus, itu juga tersedia untuk anak-anak. Jika Tuhan sudah punya rencana yang begitu luar biasa lewat anak-anak dan dalam hidup anak-anak, bagaimana rencana kita sebagai guru sekolah minggu atau sebagai orang tua Kristen terhadap anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita? Ya. Panggilan pembina anak dalam melayani anak. Tentu saja kita harus mengambil bagian secara aktif membentuk anak atau murid yang Tuhan percayakan kepada kita, bawa anak untuk mengenal penciptanya dan membina para penerus dan pemimpin generasi gereja yang akan datang. Apa saja nih kebutuhan anak-anak? Banyak nih ya, di sini dikatakan, nanti bisa dipelajari lagi di modul ya. Kebutuhan kasih dan perhatian, kebutuhan rasa aman dan sejahtera. Ya, rasa aman anak itu harus dipastikan bertumbuh dari rasa takut mereka akan Allah. Ya, jangan dari hal-hal lain, hal-hal fana. Lalu pastikan kebutuhan pendidikan dan pengajaran, kebutuhan kebebasan untuk mengekspresikan diri. Ya, kebutuhan rasa diterima dan dihargai, dan kebutuhan akan kecerdasan digital. Kita harus membekali anak-anak dengan pengetahuan yang cukup tentang manfaat dan bahaya dunia digital. Oke. Ya. Ini hal-hal yang bisa kita lakukan untuk kita bisa memenuhi kebutuhan anak-anak gitu ya. Kita bisa mengunjungi rumah mereka, ngobrol secara pribadi, perhatikan anak-anak gitu ya. Lalu berikan kegiatan-kegiatan sehingga murid itu bisa mengekspresikan dirinya, kita bisa lebih mengenal mereka. Berikan perhatian khusus, misalnya ketika ulang tahun kita doakan, atau mereka lagi main gadget, saya tuh suka ngintip ke guru anak sekolah minggu saya gitu, lagi main apaan gitu ya. Kelihatannya kita kepo, padahal kita pengen ngerti ini main apaan ya, ini bahaya nggak ya? Lalu catat peristiwa-peristiwa khusus, misalnya saat ini kita lihat si A ya sedang marah, ya pada tanggal ini hari ini A sedang marah. Jadi kita bisa melihat pertumbuhan dan perkembangan mereka, ya. Ini pembagian-pembagian untuk usia anak, untuk batita, ini ya di bawah 3 tahun, ini masa yang sangat krusial, karena ini adalah masa yang perkembangan apapun itu cukup pesat, sangat pesat, baik itu fisik, baik itu saraf, ya, ini sangat pesat sekali. Lalu di kelas balita, ini segala sesuatu dianggap mainan, apapun dianggap mainan di kelas balita, jadi sangat suka bermain. Lalu di kelas pratama di umur 6-8 tahun, ini tahap-tahap pembentukan karakter, sangat bergantung kepada orang dewasa, mulai terpapar dengan teknologi walaupun mungkin belum punya gadget sendiri, perlu kita dampingi dan kita awasi. Lalu kelas madya, perkembangan kognitifnya, membentuk identitas diri ya, suka cenderung lebih aktif secara sosial juga ya, jadi mereka butuh bimbingan baik secara akademis maupun sosialnya. Sudah mulai memegang gadget, jadi perlu berikan pengertian dan batasan. Untuk para remaja, yang sangat kentara adalah pertumbuhan fisik dan emosional yang berubah, sangat-sangat berubah dari seorang anak menjadi seorang remaja. Suaranya pasti berubah gitu ya, cara pikirnya berubah, dan mereka sedang mengembangkan identitas diri mereka. Jadi butuh dukungan dan pengertian dari orang tua dan guru sekolah minggu. Ini biasanya masa-masa pertarungan antara orang tua dan guru sekolah minggu ya. Pasti kita akan banyak ribut dengan mereka, akan banyak diskusi dengan mereka, tapi pastikan kita terus dukung dan dampingi mereka untuk anak-anak remaja. Nah, bahan-bahan pengajaran sekolah minggu sangat penting.
Itu ya, kita bisa lihat apa sumber utama pengajaran, sumber pendukung pengajaran, dan bahan pembinaan guru sekolah minggu. Yang pasti, Alkitab itu harus menjadi sumber utama dan dasar dalam pedoman mengajar. Ya, Alkitab harus dipelajari secara sistematik, kuasai inti pengajaran Alkitab, dan kalau guru sekolah minggu nggak punya pengetahuan cukup tentang Alkitab, pasti akan sulit mengajarkan visi-visi firman Tuhan. Dan ingat, Alkitab sekarang sudah dapat diakses dengan mudah, terutama secara digital. Jadi nggak ada alasan untuk tidak belajar Alkitab. Karena Yayasan Lembaga Sabda sendiri yang adalah Yayasan Studi Alkitab Digital, menyediakan Alkitab dalam berbagai bahasa dan versi, itu ya, ada bahasa Indonesia, bahasa suku, versi-versi bahasa asli, dalam bahasa Inggris, bahkan ada dalam bahasa asing lainnya, dan semua itu bisa diakses ya dengan beberapa cara, dari software Alkitab ada, ya dari situs Alkitab ada, dan dari aplikasi-aplikasi Alkitab Sabda Android. Nah, untuk ragam-ragam bahan seputar Alkitab juga tersedia, dapat dipakai untuk mengajar. Itu ada 2 ya, bahan cerita Alkitab, lalu bahan tokoh Alkitab. Untuk baca, dengar, nonton Alkitab itu ada namanya situs Badeno, baca, dengar, nonton Alkitab bersama di badeno.sabda.org. Lalu ada cerita.co, ini ada cerita bergambar plus ada videonya, ya ada 90 lebih cerita bergambar di sana dan animasinya. Lalu kita juga bisa belajar bahan-bahan tokoh Alkitab, itu di situs Alkitab Sabda ada, di situs Dio Kristi ada, di situs doa ada ya, dan di berbagai situs-situs lainnya. Ya. Untuk kurikulum Alkitab, sebaiknya gereja itu membuat kurikulum sendiri, sebaiknya. Tapi memang banyak yang mungkin tidak memungkinkan untuk membuat sendiri. Banyak alasan, ya banyak faktor. Tapi puji Tuhan, karena sudah banyak juga yayasan yang Tuhan pakai untuk membuat buku kurikulum sekolah minggu, seperti ada Suara Sekolah Minggu, Buku Pintar Sekolah Minggu, ada Children Desiring God, dan lain-lain, apapun yang digunakan. Tapi ada catatannya. Pastikan bahan yang dipilih Alkitabiah, punya dasar Alkitab yang jelas. Oleh karena itu, guru sekolah minggu sebelum memilih kurikulum juga harus punya dasar firman Tuhan yang jelas di dalam dirinya. Dan Sabda sudah menyediakan beberapa bahan pendamping untuk mengajar sekolah minggu tadi ya. Ada Badeno, ada kurikulum Yesus Mesias ya di mesias.sabda.org, ada bahan-bahan dari Kingston Indonesia, ini komik Alkitab bergambar di komik.app. Lalu banyak sekali bahan mengajar tersedia di situs PEPA, Pusat Elektronik Pelayanan Anak Kristen ya, di pepa.sabda.org. Sumber pendamping pengajaran yang pertama itu juga ada bahan studi Alkitab. Ini sangat penting. Guru perlu punya bahan-bahan studi Alkitab untuk menginterpretasikan dan mengajarkan fakta dan kebenaran Alkitab secara tanggung jawab. Kami sudah punya alat-alat studi Alkitab dari Sabda. Di software Sabda ada tutorialnya, di situs Alkitab Sabda juga ada tutorialnya, aplikasi Alkitab Android, dan juga Sabda Bot. Nah, nanti di modul bisa diakses ya, bisa dilihat juga link-linknya, bisa diakses dari sana. Dan bahan-bahan studi Alkitab yang guru sekolah minggu harus kuasai, paling tidak ada pengantar Alkitab untuk mengetahui latar belakang dan konteks ya dari setiap kitab. Ada kamus Alkitab untuk belajar definisi kata-kata sulitnya, belajar tentang tokoh-tokoh atau tempat-tempat apapun keterangan yang kita perlukan di Alkitab. Tafsiran Alkitab perlu untuk kita bisa melihat catatan-catatan ayat dari para penafsir Alkitab ya, apa yang mereka katakan, sehingga kita bisa membandingkan juga dengan studi Alkitab atau penggalian sudah kita lakukan, dan juga ada peta Alkitab. Ya. Bahan-bahan teologi sistematika, pengajaran juga perlu sekali untuk dipelajari oleh guru sekolah minggu. Ada doktrin Alkitab, doktrin Allah, doktrin manusia dan dosa, dan semua ini itu sudah disediakan oleh Sabda sendiri ya, di Sabda Ministry Learning Center. Seperti saat pagi ini kita ikut kelas PSM ya. Nah, itu salah satu cara untuk kami mendukung para pelayan anak ya, hamba-hamba Tuhan, bahkan jemaat Tuhan ya, untuk belajar tentang teologi sistematika. Lalu berikutnya ya, untuk bahan pendamping sekolah minggu, jangan lupa kita harus lakukan ikut training supaya kita punya pengetahuan dasar tentang pelayanan sekolah minggu, kita terampil dalam mengajar dan mengelola kelas, dan kita punya kecerdasan digital. Nah, untuk training dan seminar pembinaan guru, Sabda sudah berikan juga banyak sekali materinya di live.sabda.org, atau bisa ikuti di YouTube Sabda Alkitab. Oke, ya. Nah, untuk bahan pembinaan guru sekolah minggu itu bisa kita juga lakukan dalam kelas-kelas persiapan mengajar sekolah minggu. Kelas persiapan mengajar sekolah minggu ini minimal diadakan seminggu sekali. Guru yang akan bertugas hari minggunya harus datang untuk melakukan studi Alkitab terkait bahan mengajar yang dilakukan.
Ini masih jarang gereja melakukan. Tujuannya apa? Supaya guru lebih disiplin, punya waktu persiapan mengajar, dan memastikan guru mempersiapkan diri dengan bertanggung jawab, gitu ya. Dan dalam persiapan kelas sekolah minggu ini, guru sekolah minggu juga bisa meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam mengajar dan melayani. Nah, ini yang terakhir. Wah, kayaknya saya udah kehabisan waktu. Untuk administrasi sekolah minggu, kita perlu belajar untuk kepengurusannya, program-programnya, perencanaan kelas sekolah minggu, dan administrasinya. Pengurus inti mungkin di setiap gereja bisa berbeda, tapi paling enggak ini secara dasar ya. Pengurus inti itu ada ketua, sekretaris, bendahara, itu yang akan mengatur semua operasional dari sekolah minggu, ya, rapat, laporan, pengembangan sekolah minggu, program-program. Lalu kalau misalnya ini gereja Anda ternyata besar sekali, anak sekolah minggunya juga banyak sekali, ya itu bisa dibagi beberapa departemen untuk sekolah minggu tentang kebaktian ada yang urus sendiri, konseling ada yang urus sendiri, dan sebagainya. Ini untuk lebih mengembangkan potensi para guru juga yang ada di gereja. Lalu kepengurusan ini perlu ada ketua kelas sekolah minggu. Ini beda dengan ketua sekolah minggu ya. Ketua kelas sekolah minggu ini maksudnya kelas Indria penanggung jawabnya siapa, kelas Madya penanggung jawabnya siapa gitu ya. Supaya bisa dikoordinir lebih kecil lagi gitu ya. Bisa lebih terfokus lagi, termasuk untuk menjadwal guru-guru, mengatur jadwal kunjungan dan sebagainya. Dan yang pasti adalah guru-guru sekolah minggu. Guru-guru sekolah minggu di sini adalah motor kunci dalam sekolah minggu. Nih ya, untuk program-program ibadah sekolah minggu kita bisakan ibadah rutin itu pasti harus selalu ada, ibadah-ibadah khusus ya, perkenalkan anak-anak dengan hari-hari raya Kristen dan lakukan kegiatan dalam setiap hari raya Kristen, ada ibadah-ibadah khusus seperti retreat, piknik ya, kebaktian padang, KKR, dan pastikan juga ada kegiatan guru. Guru sudah memberi, dia juga harus menerima ya, menerima training, ada diskusi, ada rapat kerja, evaluasi dan sebagainya. Dan pastikan anak-anak juga dibagi ke dalam kelas-kelas sekolah minggu yang tepat. Untuk kelas dengan anak-anak yang bervariasi dan cukup banyak bisa dibagi menjadi kelas batita, balita, pratama sampai pra remaja. Tapi untuk gereja kecil itu cukup 3 kelas aja, bisa kelas kecil 3 sampai 6 tahun, kelas madya dan juga kelas besar. Ini untuk pembagian guru-guru kelas dibagi berdasarkan guru yang ada, lakukan perekrutan gitu ya. Lalu perlu rencanakan untuk kegiatan kelas dipikirkan dengan semua guru. Jangan hanya satu-satu. Nah, ini administrasinya cukup banyak ya, nanti bisa dipelajari sendiri, harus ada pendataan guru dan anak, harus ada laporan data pribadi dan absensi guru, laporan kegiatan sekolah minggu, ada laporan keaktifan guru dan anak, laporan persembahan, kegiatan visitasi, inventarisasi sarana dan prasarana, semua harus tercatat dengan baik, supaya administrasi sekolah minggu juga berjalan dengan baik, gitu ya. Wow. Mengajar anak, mengajar dan mengurus sekolah minggu itu bukan sekadar kegiatan atau pelayanan dalam gereja. Tetapi itu adalah cara kita untuk apa? Memenuhi panggilan Tuhan, yaitu membiarkan anak-anak itu datang kepada kita, kepada Tuhan. Jangan menghalang-halangi mereka, karena orang-orang seperti itulah, anak-anak inilah yang memiliki kerajaan Allah. Ya, tetap semangat kakak-kakak semua. Ya, sampai di sini untuk presentasi materinya. Maaf, saya mungkin pakai waktu terlalu banyak ya. Tapi bersyukur kiranya Tuhan menolong untuk mengikuti kelas sampai tuntas, sampai selesai. Dan yuk kita berbagi semaksimal mungkin untuk setiap pelayanan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Amin.